Pada tahun 2020, Cahyadi lulus sekolah menengah. Atas lalu mulai membantu bapak. Kurnia untuk mencoba menampung dan membeli kopi hasil tani dari warga sekitar dan dari anggota kelompok tani. Setelah mendapat pengalaman, belajar menjadi barista dan pengalaman kerja di coffee shop membuat Cahyadi terus ingin bergerak membantu dan mengembangkan produk dari kopi Garung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Mulkino dari kelompok AIKA Agribisnis Muhammadiyah. Saya di sini bersama rekan saya Sanjia Divalia dan bersama narasumber saya Kang Cahyadi. Oke, di sini saya sebagai menjalankan tugas proyek akhir Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan tujuan untuk belajar berdiskusi sama bertanya-tanya tentang seputaran bisnisnya gitu. Oke, saya di sini akan bertanya seputaran 77 poin, yaitu kepribadian, keluarga, pendidikan, prestasi, networking, kontribusi, dan kepedulian sosial. Nah, yang pertama itu ada kepribadian, Kang. Nih, yang pertama ada kepribadian, Kang. Ini pertanyaannya, bagaimana awal memiliki ide usaha yang ditekuni seperti ini, Kang? Gimana? Oke, di awal ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Cahyadi. Saya adalah pejabat Petani Muda Jawa Barat. Dan saya adalah petani muda yang berdomisili dari Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kalau dari ide sendiri, jadi itu pengen ngangkat sebuah potensi yang ada di daerah kita, salah satunya adalah kopi. Dan bagaimana sih kopi ini bisa menjadi sumber daya dan pemudanya berdaya? Tentu kopi ini kita belajar dikelola dari hulu sampai hilir, mulai dari kebun hingga cangkir. Di mana kopi ini tuh menjadi sesuatu yang bervalue atau yang bernilai tambah. Oke, yang kedua, Kang. Seberapa konsisten menunjukkan sikap disiplin, diri, jujur, dan amanah dalam interaksi di usaha yang ditekuni? Seberapa konsisten? Yang pertama, kalau yang kita pertahankan itu adalah kalau misalnya dari segi produk ya, ujungnya ke produk. Yang kita pertahankan ada 3 K. Yang pertama kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Meskipun kapasitas kita terbatas, tapi kita kontinu dengan kualitas yang sama. Karena yang kita kejar adalah prinsip kita tuh bukan banyaknya tapi satu kali, tapi sedikit-sedikit tapi yang terus-menerus. Itulah yang menjadi menjadi dasar kita biar bisa terus konsisten atau kontinu. Tentunya dalam budidaya kopi ini sendiri, bagaimana sih kopi ini bisa berkelanjutan, bukan hanya saat ini aja, tapi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Tentunya jangka dapur, jangka imah gitu kan. Kebutuhan berarti ya, Kang, ya? Kebutuhannya. Oke, berarti bagaimana sih, Kang, mengembangkan usaha yang ditekuni sekarang? Bagaimana mengembangkan usaha yang ditekuni sekarang? Kalau usaha sebenarnya kalau misalkan tanam kopi itu udah lama ya. Dari 2010 waktu ya masih ada SD juga udah kayak mulai ikut ke kebun nanam kopi. Nah, terus mulai mengenal lah kopi, tapi belum tahu kopi ini tuh harus digimanain sih supaya kopi ini bisa bernilai tambah atau bervalue yang tadi ya. 2010 tuh. Nah, alhamdulillah di 2020 ketika lulus sekolah, pohon kopi udah besar-besar. Petani itu dilema soal harga karena kita tidak tahu akses pasarnya kemana, dan justru terakhirnya ini semua sampai bandar, petik panen jual, jadi gak ada nilai tambahnya nih dengan harga yang murah karena banyak petani itu dijual mentah. Itu yang menjadi problem atau permasalahan utamanya. Berarti minim nih pengetahuan tentang pengolahannya, dan jadi tuh orangnya suka cari masalah, bukan fokus pada masalah tapi pada solusinya. Iya, oke. Contoh dulu di 2020 harga kopi cuma 4 sampai 6.000 per kilo. Sedangkan perjuangan petani itu butuh 2 sampai 3 tahun dari kopi ini awal ditanam sampai ke dipanen. Proses yang panjang ini tuh orang-orang kurang melihat bahwasanya ternyata panjang nih prosesnya, tapi harganya nggak ada harganya. Ya, masalah jadi, kan? Jadi benar, kurang pengetahuan kemana-mana gitu, Kang, ya. Poin yang keduanya, Kang, yaitu bagaimana sih dukungan keluarga Kang terhadap usaha kopi sekarang? Kalau dukungan, alhamdulillah, karena ya lahir di keluarga petani dan orang tua sebagai petani juga, alhamdulillah didukung karena kita saling mendukung, saling berbagi peran dan beban untuk bisnis kopi ini. Tentunya supaya tadi bisa berkelanjutan.
tentunya sukses itu nggak bisa sendirian, tapi harus bareng-bareng ya, dengan cara kita membuat sebuah unit usaha keluarga yang dimana nanti bisa berkelanjutan seperti itu. Terkhusus untuk di budidaya kopinya, yaitu di hulunya, di kebun lah gitu, kayak gitu, dengan orang tua, kerabat dan orang-orang terdekat di sana. Berarti saling support, saling membantu juga. Iya. Ya. Oh ya Kang, apakah ada pemahaman nilai-nilai Islami yang diberikan keluarga pada usaha ini? Oh, Kayak semacam ibadahnya jangan ditinggalin biar usahanya lancar, rawatlah kebun seperti ibu merawat anakmu. Masya Allah, tentunya sedikit-sedikit ada ya, kayak bukan edukasi sih, lebih ke ajakan secara langsung. Istilahnya kayak gini, kalau Yadi sendiri apa ya, karena kita berhubungan dengan alam atau langsung dari alam, dan kayak gini contohnya, manusia merawat kopi dan kopi akan menjaga alam, dimana ketika alamnya kita jaga, alamnya pun akan kembali menjaga manusia itu. Nah tentunya kan di sana tuh ada sebuah proses kayak apa ya, secara apa ya istilahnya teh, Cara apa ya? ya apa intinya apa ya, siapa sih yang menumbuhkan pohon ini, dimana kayak ada poin-poin yang dimana itu tuh ada sambungannya dengan penciptaan lah, kayak gitu gitulah. Itu yang coba kita terapkan, bahwasanya kita tidak berharap hasil tapi lebih ke proses. Di balik proses itu tuh yang kita tanamkan di keluarga kita atau di tempat atau di kebun kita, kayak gitu, supaya bukan bab dunianya aja nih, tapi bab akhirnya pun kita pikirin gitu, meskipun belum secara menyeluruh untuk ya diterapkan di sana, tapi lebih ke dimulainya dari Yadi sendiri, kayak gitu, bahwasanya oh bener nih, seperti ini nih prosesnya dan seterusnya. Oke, siap. Ini Kang, ada lagi Kang. Bagaimana dukungan materi atau imaterial dari keluarga terhadap usaha? Contohnya kayak mana? Contohnya dukungan sekarang Akang di Kopi Gerung dan di lahan Akang sekarang yang kita namain kopi, dukungan keluarganya tuh kayak gimana Kang? Dukungan secara apa nih? Secara support untuk menyemangati gitu Bang. Kalau dari materi mungkin support gitu, atau kalau dari pribadi misal ikut membiayai atau usaha. Sebenarnya apa ya, karena kalau ya di sendiri tuh kayak dari keluarga yang apa ya, yang nerusin ke kopi tuh hanya Yadi aja kan, sisanya tuh ya udah kayak jadi ibu rumah tangga kah, atau misalkan hanya kerja di perusahaan gitu, jadi nggak apa ya, yang terlibat di kopinya tuh cuman Yadi aja gitu, kalau misalkan untuk di keluarga Yadi sendiri gitu. Tapi ada beberapa kerabat yang ikut juga yang ikut buat membantu gitu Kang. Oke Kang, sekarang ke segi pendidikan Kang, adakah keinginan untuk melakukan update atau upgrade keilmuan sesuai dengan usaha yang ditekuni? Jika ada, seberapa rutin dalam setahun terakhir? Setahun terakhir ya, mungkin kalau misalnya pendidikan secara formal kuliah tuh enggak ya, tapi lebih ke banyak diskusi dan banyak ikut sertifikasi juga. Salah satunya yang kemarin diikuti adalah cupping atau cupping secara profesional lah, ya, di gimana kita bisa menguji, mengecek cita rasa kopi ini sendiri, serta menilai mutunya seperti apa dan lain sebagainya, kayak gitu. Kalau misalkan di pendidikan ya Kang ya, dan sampai saat ini pun jadi masih mengikuti untuk kegiatan sertifikasi untuk pengolahan pasca panen kopi. Berapa sering itu? Sangat sering, karena ya terlibat di sana. Sebagai owner ya Kang. Sorry, bukan owner. Mengintegrasikan antara Ilmu agama dengan pendidikan sesuai usaha yang ditekuni. Oke, kan kalau misalkan mengintegrasikan saling berkaitan ya, antara yang dijalankan, kayak kita tuh apa ya, manusia tuh hakikatnya adalah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Bagaimana kita bisa memimpin kayak alam yang kita punya atau kebun yang kita punya tuh bisa apa ya, kita bisa bijak atau bijaksana dalam menjalankan sebuah amanah yang kita terima. Contohnya Allah memberikan kepada kita lahan nih. Lahan itu apakah hanya ditanam lalu dibiarkan? Apakah hanya sekedar seperti itu? Kalau jadi enggak, tapi lebih ke bagaimana ketika misalkan ya diamani untuk sebuah lahan yang diberikan, itu untuk media ya belajar, banyak hal yang dipelajari di sana. Kayak misal oh bener ya, ketika misalkan kita apa ya,
hidup tuh harus banyak duit katanya, bukan uang tapi lebih ke doa yang nggak doa terus, tapi nggak doa tanpa usaha kan percuma ya. Tapi ini mah kayak kita ngedoa terus usaha, ada usahanya atau ada upayanya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah kita. Salah satunya adalah merawat kebun itu sendiri. Kan kalau misalkan hanya cemcul mah nggak ada hasilnya, tapi lebih ke bukan berharap hasil, lebih ke pengen menikmati sebuah proses step by step. Seperti itu. Berarti Kalau mengintegrasikan mah kayak lebih ke apa ya? Semuanya tuh berkaitan, kayak ya udah, kayak misalkan kita menanam satu pohon itu menanam apa ya, kayak sedekah yang tidak ada ujungnya, dimana saat dalam satu pohon tuh bisa menghasilkan beberapa kilo oksigen, dan itu bisa apa ya, sedekah yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata gitu, kayak itulah. berarti tidak hanya sekedar nanam ya, ada perawatan supaya Pohon ini tumbuh, ya tumbuh terus berbuah. hasil juga sama kita dapat lebih bagus itu yang kita inginkan. Tapi Kang, poin keempat Kang, prestasi nih yang saya lihat-lihat di postingan Instagram, terus di Google sampai apa sih keluar tuh ekspor keluar itu kan, sampai ke Jepang kan, kalau nggak salah Jepang, Jerman itu kan. Ini Kang, pertanyaannya Kang, sudah berjalan seberapa lama usaha yang akan tekuni? Kalau misalkan berjalan berapa lama, kalau tanam kan 2010, tapi ya dimulai itu ketika disadarkan tuh 2020, semenjak lulus sekolah nih. Lulus sekolah ya disadarkan bahwasanya emang karena kan Covid waktu itu, kita harus kembali ke alam lah, gimana kita bisa merawat alam dan memaksimalkan potensi alam. Ya, 2020 terus cari-cari masalah tuh di 2021, alhamdulillah dapat kesempatan nih setelah tahu masalahnya. Oh, kopi tuh murah nih, dijualnya cuma 4-5 ribu per kilo. Apa sih yang membuat kopi mahal? Oh, 2021 tuh dapat pelatihan sertifikasi untuk barista nih. Ketika masuk ke industri kopi atau ke hilirnya, ternyata kaget ya, harga kopi yang tadinya 4-6 ribu ada yang 300 ribu, 500 ribu per kilo. Apa sih yang membuat kopi mahal? Oh, prosesnya gimana sih? Itu ditempuh selama kurang lebih 5 tahun terakhir. lumayan lama juga ya Kang ya, Jadi kuliahnya bukan kuliah secara langsung di kampus, tapi lebih ke kuliah lapangan. karena jadi praktek. apa ya, kalau ditanya kuliahnya di mana, di UGM, Universitas Gunung Manglayang lah. Udah punya gelar SAG, jadi sarjana alam goib gitu. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah banyak belajar langsung dari petani maupun teman-teman yang udah bergerak di kopi, di industri kopi maupun hulu dan hilir. Siap. Oh ya Kang, dalam 2 tahun terakhir seberapa jumlah prestasi usaha yang ditekuni Kang? Kalau 2023 sempet apa ya, pesimis, kayak waktu itu dapat kesempatan untuk lomba manual brew tingkat nasional, dan yang menjadi penilaian utama adalah storytelling di balik sebuah produk. Sempat minder karena orang-orang waktu itu se-Indonesia, di mana orang-orangnya yang emang udah ada yang jadi trainer itu tuh antar LPK atau lembaga terapan pendidikan lah, lembaga pendidikan kayak gitulah juga. Nah, nyobalah diskusi sama Babe, karena Babe yaudah kamu jangan ragu, yang penting apa ya, kita ikhtiarnya dulu. Meskipun orang lain udah kerjanya berapa dan lain-lain, kita dari petani loh gitu. Nah, jadi ada penyemangat dari orang tua juga, dukungan secara langsung dari orang tua, doa, dan alhamdulillah dukungan dari teman-teman juga. Bismillah tuh berangkat loh ke Jakarta selama berapa hari ya? Ya 3 harian dari Jakarta. Alhamdulillah dapat juara 1 lomba manual brew tingkat nasional. Terus di 2024 tuh momen titik balik sebenarnya, kayak dulu user terakhir cuma sampai banner, dan gimana caranya si kopi ini tuh bisa sampai ke customer. Alhamdulillah pengiriman perdana ya di luar negeri tuh ke berarti ke Jepang. Ya meskipun kapasitasnya sedikit, tapi tadi continue dengan kualitas yang sama. Dapat penghargaan Bea Cukai Award 2024-2025 bagi UMKM yang telah melaksanakan ekspor perdana. Gitu. Sampai 2025. Nah, 2026 ini baru mulai nih, masih belum ada ancang-ancang lah gitu. Masih buat strategi ya Kang ya. Ya, seperti itu. Berarti yang utama itu niatnya Kang, buat menjalani salah satu usaha ya Kang. Sebenarnya apa ya, ada beberapa hal ketika kita menjalani sebuah usaha. Kalau misalnya orang lain yang dilihat adalah proper dulu baru jalan, kalau jadi jalan dulu baru proper. Kayak kadang niat tuh udah bagus, setiap orang pasti memiliki niat yang bagus, tapi terkadang di sisi lain ketika kita sudah diniatkan, coba diimplementasikan apa yang menjadi niat kita. Kayak kita punya ide nih banyak, ide itu sebenarnya mengelayangan misalkan, tapi nggak ada eksekusi.
nggak ada yang percuma ya, nggak ada yang sia-sia, tapi sejauh mana sih kita tuh bisa berproses untuk menggapai sebuah ide-ide itu, caranya gimana, step by stepnya dan seterusnya. Dan kalau Yadi tuh tipikalnya orangnya adalah ketika Yadi punya ide, eksekusi. Kalau dulu mah nggak mikir resiko ya, kayak jualannya udah gas-gas aja gitu, nggak dipikirin resikonya. Kalau sekarang lebih ke selektif. Sebelum itu tuh kayak perencanaan yang matang lah, kayak jadi sebelum melakukan ini tuh harus hitung dulu nih apa yang dibutuhkan, siapa yang terlibat, terus gimana proses-prosesnya, prosedurnya kayak gimana, sampai ke akhirnya tuh kayak apa gitu. Jadi udah apa ya, sedikit banyaknya struktur lah gitu. Untuk saat ini mah alhamdulillah kayak gitu. Oke Kang, selanjutnya kita ke poin networking Kang. Nih pertanyaan Kang, bagaimana mencari relasi atau networking usaha yang ditekuni Kang? Bagaimana mencari relasi ya? Pertama, memanfaatkan peluang, kayak misalkan ada beberapa kegiatan yang emang kayak tadi ya, entah itu sertifikasi ataupun pelatihan yang dimana sifatnya membeli banyak orang tuh dalam satu waktu kita berkumpul, diskusi, saling tukar informasi. Contohnya misalkan di sela-sela beres pelatihan atau misalkan ada kegiatan, kita tukar-tukar kontak, atau misalkan bisa jadi tukar-tukar media dimana nanti itu bisa menjadi jejaring nih. Kayak menurut jadi relasi ini penting, kayak mini apa ya, kayak sekarang mungkin kita masih belum butuh nih, tapi suatu saat nanti kalau misalkan kita butuh apa dan lain sebagainya, ada teman kita yang di sini, dan kita tuh akan lebih apa ya, ketika misalnya banyak relasi itu akan lebih terbuka peluang-peluang tuh gitu. Berarti salah satunya di acara-acara ya Kang? Ya acara-acara ya, terus ya banyak apa ya, banyak silaturahmi juga sih Kang, kayak misalkan masuk ke satu daerah, diskusi dengan teman-teman yang di sana, dan bisa menjadi apa ya, jembatan dan jejaring juga. Bagaimana membangun kepercayaan networking usaha yang ditekuni Kang? Tetap mempertahankan 3K yang tadi, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kayak segala sesuatu tuh ya, kalau misalkan produk kita konsisten, terus kita bisa menjaga customer, pelayanannya dan sebagainya, dan itu akan terjaga untuk apa namanya tadi tuh, kepercayaan di customer kayak. Dan yang pastinya adalah kita percaya, pede terhadap produk kita sendiri, dan customer pasti apa aja percaya dan pede pula gitu terhadap produk. Kang, seberapa sering terlibat dalam komunitas untuk mendukung usaha? Serba sering, itu sangat sering. Tentunya untuk membangun tadi jejaring kan. Oh iya, jaringan supaya kita punya relasi ya Kang. Ya, berarti itu sangat sering. Kang, sekarang ke kontribusi Kang, poin ke-6. Apakah usaha yang ditekuni pernah terlibat dalam sebuah event lokal atau internasional? Internasional pernah di beberapa event, kayak beberapa kali tuh kayak pameran-pameran kan. Jadi dulu mengikuti program petani milenial, di mana kita diberikan fasilitas berupa pameran dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah kalau yang di dalam negeri itu kayak AgroFood Expo 2024 kemarin, terus beberapa event-event yang tingkat nasional maupun di lokal lah, kayak di lokal tuh kayak tingkat provinsi ataupun di kabupaten, itu sering juga mengikuti dari tahun 2023. Jadi sering banget itu ya Kang ya, mengikuti event-eventnya Kang. Itu dalam rangka mengenalkan atau mempromosikan produk-produk yang ada di kita lah kayak gitu. Ini Kang, apa yang dirasakan setelah mengikuti event-event itu Kang? Apa yang dirasakan? Pertama tadi menambah jejaring, karena kalau misalnya jadi itu prinsipnya adalah ketika jadi keluar rumah dengan siapapun kapanpun, jadi dapat 3. Pertama dapat ilmu, dan kedua relasi. Kenapa ilmu dan relasi yang paling pertama? Karena hasil itu apa ya, kayak ngikutin lah gitu. Kalau misalkan, tapi yang kadang yang orang lain pikir itu adalah hasil dulu. Kalau misalkan kita keluar berharap hasil, kalau nggak dapat hasil pasti kecewa. Supaya yang kecewa, kita belajar untuk bahwasanya ketika misalkan kita keluar kemanapun dengan siapapun, kita dapat ilmu, dapat relasinya, dan itu menjadi jaring sampai saat ini untuk berkembangnya dan ya usaha yang dijalankan. Jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh usaha yang ditekuni, jumlah itu Di kebun atau di pengolahan setelah panen itu. Kalau di kebun sendiri, di kebun tuh kita kan nggak sendirian nih. Kita baru buka demplot kopi di dalam agroforestry, di mana itu melibatkan petani dan wanita petani yang ada di sekitar, kurang lebih kalau yang satu kelompok tuh ada 30 orang, tapi yang terlibat dalam kegiatan kopi dalam agroforestry itu ada kurang lebih 10 orang penggarap. Masing-masing penggarap memiliki lahan
dimana kita support, kita dukung untuk bibitnya, kita dukung untuk pupuknya, kita dukung untuk yang lainnya, dimana nanti hasil akhirnya dipasarkan melalui satu pintu di kita kayak gitu. Oke, begitu ya. Itu untuk di hulu lah, di pengolahan, di kebun. Kalau misalkan untuk di pengolahan baru ada 1-2 orang di pengolahan, tapi kan masih belum panen nih, jadi masih belum ada. belum ada waktunya panen ya. ya, masih belum waktunya panen, jadi masih belum ada, dimana kan musiman kan kalau kopi itu kayak gitu. Berarti kan setahun itu seberapa kali Kang panen? Kalau berapa kali, 1 tahun tuh 1 kali panen, tapi ada 3 masa panen awal, panen akhir, panen akhir. Kalau sekarang udah masuk di panen awal nih, ya udah mulai pepacalah 1-2 per pohon tuh adalah gitu kayak gitu. Jadi apa kalau kata saya itu awalan itu? Iya, awalan. Nanti Kawitan. Kang, ini poin terakhir Kang, poin ke-7 nih. Gimana nih? Pedulian sosialnya Kang. Ya, Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dengan usaha yang ditekuni? nah, oke. Kesadaran Meningkatkan masyarakat. kesadaran masyarakat ya. Pertama, kalau misalkan yang dibuat sekarang itu adalah kopi di dalam agroforestry. Kenapa agroforestry adalah salah satu untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat terhadap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Di mana ada 3 dampak yang akan dampak yang akan terasa. Pertama, ada dampak secara ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial. Dampak ekonominya adalah meningkat nilai tambah petani. Dari mana meningkatnya pendapatan petani? Karena kita menggunakan skema agroforestry, jadi nanti ada untuk jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Ini yang untuk secara ekonominya. Jangka pendeknya ada ya kayak cabai, hortikultura lah. Jangka menengahnya ada kopi, jangka panjangnya ada alpukat, ada cengkeh, dan itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian yang di daerah. Itu yang pertama. Dampak lingkungannya apa? Salah satunya adalah mendukung konservasi. Karena kalau misalkan kebanyakan di sini petani itu monokultur gini. Kalau misalkan udah sayur tuh sayur yang Oh, iya, jadi ini nggak tuh ada- nggak ada naungan, nggak kurang memperhatikan si ekosistemnya. Jadi di sini dia berupaya untuk bisa menumbuhkan kesadaran kayak yang mulainya karena bukan budaya, bukan terima kasih dulu baru terima, ya udah kita kasih contoh dulu, kasih bukti dulu dengan demplot yang ada kurang lebih 2 hektar. Kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa, dan yang dilihat orang hasil udah kita berikan hasil aja dulu. Jadi kita masih taunya lewat hasil gitu kan. Ya, dampak sosialnya apa? Tadi ada dampak sosial, dimana meningkatnya apa ya? Jadi juga upaya untuk bisa mengajakin anak-anak muda untuk bisa terlibat di dalam kegiatan ini, supaya ada regenerasi. Kebanyakan kayak orang petani-petani sini tuh mayoritas sudah dikuasai sama kolonial nih. Nah, sedangkan kan usia nggak ada yang tahu ya. Dimana ini tuh kalau misalkan beberapa tahun ke depan lagi ini gimana nih nasib pertanian kita? Siapa yang meneruskan? Kalau nggak kita mau siapa lagi? Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Benar. Benar. Gitu. Nah, mungkin ada pesan nih buat anak-anak muda nih. Nah, silakan Kang. Pesannya Kang. Oke, mungkin ada sedikit pesan dari jadi khususnya untuk petani-petani muda yang tinggal di desa, jangan ragu, jangan malu, dan jangan gengsi, karena meskipun tinggal di desa, rezeki tetap bisnis mendunia, dimana kita belajar dari kopi pun banyak. Apa yang membuat kopi ini mahal adalah sebuah prosesnya, dan apa yang membuat hidup mahal adalah prosesnya. Maka buat teman-teman, berproseslah sampai menghasilkan karya sempurna. Mudah berkarya, gak bercerita, mati masuk surga. Masuk. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan Kang. Semoga sedikit banyak ini bisa menjadi bekal buat kita, dan sebagai generasi muda bisa selalu mengingat pentingnya akan lingkungan, menjaga lingkungan saat ini, dan akan berdampak untuk masa yang akan datang. Jadi Gitu. buat anak-anak muda yang sekarang, intinya jangan gengsi Jadi petani ya. jadi petani, karena kita akan akan maju ke zaman di mana Indonesia menerima alat modern dan canggih setelah petani-petani tua pensiun. Itu ya Kang, maksudnya Kang. Oke Kang. Baik, sekian seputar wawancara dari kami dari Prodi Agribisnis TPB 17. Saya Sanjia dan rekan saya Akmal memutuskan untuk mengakhiri wawancara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama wawancara tadi dapat menginspirasi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.